Oke, ketemu lagi sama gua di channel gua Catatan Singkat. Hari ini kita akan membahas kasus penipuan, dua kasus yang bakal gue bahas dan kemudian kita bedah dari beberapa sudut pandang. Ya, kasus ini terjadi di Jakarta, yang satu di Jakarta Pusat, yang satu di Jakarta Utara. Nah, yang pertama itu gue akan bahas kasus putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 566 Pit B garis miring 2023. Nah, yang kedua adalah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 803 Pit B garis miring 2023. Ya, putusannya ini keluar tahun 2023. Nah, bagaimana kasusnya? Berikut ceritanya. Oke, yang pertama ya, gue akan ngebahas kasus yang ada di Jakarta Pusat. Nah, kasus ini kasus penipuan sepeda motor ya. Dua-duanya kendaraan sepeda motor, tapi korbannya berbeda. Yang pertama korbannya anak kecil, yang kedua korbannya perempuan dewasa. Ya. Nah, jadi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 566 Pit B garis miring 2023 menceritakan sebuah kasus yang dimana ya, tepatnya di bulan Juni ya, ada seorang anak kecil yang bermain warnet ya di Jalan Petojo, Kelurahan Petojo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Di sana dia bertemu seorang laki-laki dewasa. Dalam hal ini kita sebut terdakwa ya. Dia berkenalan di warnet tersebut, kemudian si terdakwa minta tolong sama anak kecil ini. Minta diantarin ke Indomaret untuk beli pulsa. Maulah si anak kecil ini kan nganterin si terdakwa ini. Kebetulan si anak kecil ini tuh bawa motor ya. Dianterinlah si terdakwa ini ke Jalan Kesehatan, masih wilayah Petojo, Gambir, Jakarta Pusat, tepatnya di Indomaret. Nah, sampai di Indomaret si terdakwa ini masuk ke Indomaret, kemudian dia keluar, terus dia bilang ke anak kecil ini bernama Ferdi Surya Pratama ya. Nah, dia bilang ke anak kecil ini kalau pulsanya nggak ada. Nah, kemudian si terdakwa membelikan si anak kecil ini minuman teh botol. Minuman teh botol diserahkan kepada anak kecil ini. Kemudian si terdakwa bilang, biar saya aja yang bawa motor. Akhirnya apa? Si anak kecil ini nurut nih. Setelah dikasih teh botol, dia nurut. Dikasihlah itu motor ke terdakwa. Jadi si terdakwa yang bawa motor, anak kecilnya bonceng sambil megang teh botol. Kemudian mereka nyari pulsa lagi nih, sampai di Jalan Cideng, Kelurahan Cideng, masih wilayah Gambir, Jakarta Pusat. Nah, tepatnya di Alfamart. Ya, mereka nyampe di Alfamart di Jalan Cideng, Kelurahan Cideng. Nah, sesampainya di Alfamart, si terdakwa ngasih duit 20.000 ke anak kecil ini. Terus dia nyuruh anak kecil itu masuk ke Alfamart untuk beli pulsa. Namun pada saat anak kecil itu masuk, langsung itu motor dibawa kabur oleh terdakwa. Ya. Dalam hal ini, ya penipuan terhadap anak kecil atau manipulasi terhadap anak kecil itu gampang banget. Ya, dibeliin teh botol, ya, dikasih duit 20.000 suruh masuk, dia nurut gitu loh. Nah, kebetulan motor ini tuh bukan motor si anak kecil itu gitu loh. Jadi anak kecil ini minjem sama saudaranya. Dalam putusan ini nggak dijelaskan ya saudaranya ini entah Pak D-nya atau Omnya. Intinya si anak kecil ini keponakan dari si pemilik motor. Oke? Itu kasus pertama. Nah, kasus kedua terjadi di Jakarta Utara, di daerah Cilincing ya. Jadi seorang perempuan bernama Vira Andriani itu melakukan transaksi jual beli motor terhadap seseorang bernama Denny. Kenalannya di Facebook ya. Dalam hal ini si Denny belum tertangkap nih. Ya. Kejadiannya bulan Agustus 2021, putusannya 2023 ya. Dalam putusan ini si Denny belum tertangkap ya, bersama temannya Rian belum tertangkap ya. Jadi baru satu orang yang tertangkap, penipuannya bertiga nih ya. Nah, ceritanya si Vira ini melakukan transaksi jual beli motor sistem cash on delivery bersama Denny. Sesampainya di lokasi ya, si terdakwa yang udah tertangkap ini ya, itu menghampiri si Vira. Kemudian si terdakwa nanya kepada si Vira,
tentang nomor mesin, nomor rangka, sama nomor polisi. Setelah dapat semua informasi tersebut, informasi itu diserahkan kepada Denny, ya. Jadi si terdakwa menyerahkan informasi tersebut kepada Denny, kemudian si Denny ngecek di aplikasi Dewa Matel. Nah, dari aplikasi Dewa Matel itu ternyata motor yang ingin dijual Vira itu punya tunggakan 163 hari. Nah, setelah itu si Denny menunjukkan aplikasi tersebut dan bertanya kepada Vira kenapa motor yang punya tunggakan mau dijual. Itu bisa kena pidana, kata si Denny dan si Rian. Kemudian si Denny menyerahkan surat acara berita pengambilan sepeda motor, ya. Seperti yang kita tahu, leasing kalau mau ngambil motor orang ya, secara resmi harus menyerahkan surat berita acara pengambilan sepeda motor ya, untuk ditandatangani oleh si konsumen, dalam hal ini debitur gitu ya. Nah, kemudian si Vira ini percaya gitu loh, kalau 3 orang ini ya itu bekerja untuk leasing. Apalagi ya sebelum diserahkannya surat berita acara penyerahan sepeda motor ya, pengambilan sepeda motor, itu si Denny sempat bilang kalau di sini ya, di wilayah Cilincing ini banyak anggota PT Beta yang berjaga. Dalam hal ini mereka bertiga ngaku sebagai anggota PT Beta ya. Kemudian si Vira percaya, akhirnya apa? Si Vira menandatangani itu ya, surat berita acara pengambilan sepeda motor atau penyerahan sepeda motor yang dikeluarkan oleh Denny. Ya, setelah itu mereka bertiga berhasil menguasai motor tersebut dan Vira pergi. Nah, setelah Vira pergi, Vira ngerasa dirugikan, akhirnya dia laporlah ke Polsek. Yang dimana sebenarnya ya, si Vira ini ya, ini adalah debitur PT Federal International Finance. Ya, PT Federal International Finance ya, itu nggak pernah menyuruh mereka bertiga ya untuk mengambil motor si Vira ini ya, selaku debitur PT Federal International Finance. Jadi dalam hal ini ya penipuan sebenarnya gitu loh. Penipuan yang dilakukan oleh mereka bertiga. Cuman mereka bertiga ini memang udah niat nipu sebenarnya, karena dari awal si Denny transaksi dengan Vira kan transaksi motor ya, jual beli motor ya, kenalan di Facebook untuk transaksi jual beli motor. Tapi ketika ketemu kok si Denny udah menyiapkan sebuah surat gitu, surat berita acara pengambilan sepeda motor atau surat berita acara penyerahan sepeda motor yang biasa dilakukan oleh leasing secara resmi kalau ingin mengambil kendaraan bagi debitur yang menunggak gitu loh. Nah, 2 kasus yang gue ceritakan tersebut ya, ini akan kita bahas, kita bedah dari beberapa sudut pandang. Yang pertama, gue pengen membahas kasus yang pertama dulu deh ya, penipuan terhadap anak kecil tuh ya. Jadi si anak kecil ini nih udah jelas ya, dia dimanipulasi ya. Kalau gue mengacu pada teorinya Robert Cialdini ya, ini ada salah satu prinsip persuasi ya, namanya leaking. Leaking kalau dalam bahasa Inggris kan artinya kesukaan ya. Cuman dalam konsep persuasi ini artinya pendekatan secara pribadi. Jadi si terdakwa ini melakukan pendekatan secara pribadi sama anak kecil itu. Caranya gimana ya? Si terdakwa ngebeliin teh botol kepada anak kecil. Semudah itu sebenarnya menipu anak kecil, tinggal dibeliin teh botol aja anak kecil ngerasa percaya, ngerasa dekat dengan si mas-mas ini, dengan si terdakwa ini. Sampai momen dimana si terdakwa ini ngasih anak kecil itu duit 20.000 beliin gua pulsa di dalam. Masuklah ke dalam, akhirnya motor dibawa kabur ya. Itu salah satu konsep persuasi dari Robert Cialdini yang biasa dilakukan oleh para penipu tuh untuk memanipulasi korbannya, melakukan pendekatan secara pribadi supaya si korban ngerasa suka dan ngerasa dekat dengan si pelaku ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kasus yang kedua nih, kasus yang terjadi di Jakarta Utara ini nih ya, yang dimana 3 orang mengaku sebagai anggota leasing dari PT Beta dan berhasil menipu seorang perempuan bernama Vira. Nah, dari kasus ini ya sebenarnya ya, harusnya si Vira itu jangan datang sendiri ya. Perempuan kalau mau jual beli barang ya jangan datang sendiri, minimal tuh ngajak saudaranya, temennya, atau pacarnya mungkin. Intinya harus ngajak 1 orang laki-laki deh minimal gitu kan. Karena apa? Si 3 orang ini ya, Denny dan Rian, yang dalam hal ini belum tertangkap,
identitasnya juga belum diketahui ya, itu tiba-tiba sudah menyediakan surat ya, surat berita acara pengambilan sepeda motor atau surat berita acara penyerahan sepeda motor ya. Dalam hal ini kan berarti emang udah niat nipu, udah disediain dari rumah tuh surat tersebut. Karena dari awal perjanjiannya kepada si Vira, Denny ini ingin jual beli motor ya, kenalan di Facebook ingin jual beli motor. Kok tiba-tiba si Denny bersama 2 orang temannya ketika ketemu malah ngaku sebagai anggota PT Beta dan sudah megang surat tersebut. Berarti udah ada persiapan nih. Dalam hal ini ya, kalau gue mengacu pada teorinya Maria Konnikova ya, tentang teknik-teknik penipuan ya, ada yang namanya manipulasi informasi dan manipulasi emosi ya. Jadi manipulasi emosi apa yang dilakukan para 3 orang ini kepada si Vira gitu kan? Yang pertama, si Denny bilang di sini banyak anggota PT Beta ya. Jadi dia pengen bikin si Vira ini rasa takutnya muncul gitu loh. Apalagi sampai dia mengeluarkan surat berita acara pengambilan sepeda motor ya. Nah, ini salah satu teknik para penipu untuk menipu korbannya. Jadi dibikin rasa takut dulu, entah itu rasa takut atau rasa rindu atau rasa senang, intinya manipulasi emosi ya. Ya si Vira ini mungkin takut juga gitu loh, karena dia punya tunggakan, kok tiba-tiba ketemu orang yang ngaku sebagai anggota leasing PT Beta gitu. Nah, kemudian yang dilakukan penipu yang kedua adalah manipulasi informasi ya. Jadi si penipu ini jelas ya melakukan manipulasi informasi, dia ngaku sebagai anggota PT Beta, itu yang pertama. Terus yang kedua dia bilang kalau di daerah Cilincing ini banyak anggota PT Beta yang berjaga. Padahal belum tentu tuh ada anggota PT Beta yang berjaga, tapi dia kayak nakut-nakutin kalau di sini banyak anggota PT Beta yang berjaga. Ya masih manipulasi emosi juga sebenarnya, memunculkan rasa takut terhadap si korban ya. Manipulasi emosi dengan cara manipulasi informasi ya. Jadi ditipu ya, intinya ditipu. Mereka ngaku sebagai anggota leasing, mereka bilang kalau di sana banyak anggota PT Beta yang berjaga gitu loh. Manipulasi informasi semua, yang dimana ujung-ujungnya ya pasti manipulasi emosi juga. Muncul rasa takut dari si korban, akhirnya si korban nggak panjang dalam berpikir, akhirnya ya udah. Apalagi si korban juga sendiri, dia perempuan berhadapan dengan 3 orang laki-laki ya. Ya udah, akhirnya berhasil lah si para penipu ini menipu si Vira. Sepeda motor dibawa kabur, tapi alhamdulillah setelah si Vira ngerasa tertipu, dia lapor ke polisi dan berhasil menangkap 1 orang terdakwa, temannya si Denny. Sedangkan si Denny dan si Rian dalam hal ini identitasnya belum ketahuan, itu belum tertangkap. Dalam putusan nomor 803 /2023 ini belum tertangkap ya. Sebenarnya ini salah satu pelajaran juga sih ya. Sekali lagi tadi gue jelaskan ya, seorang perempuan kalau mau transaksi jual barang ya jangan sendiri. Ini salah satu modus penipuan juga gitu loh. Ketika kita kenalan sama orang di sosial media, minta transaksi jual beli motor kayak mobil, handphone kayak, kalau emang ngerasa kita punya tunggakan ya jangan mudah tertipu. Tiba-tiba orang itu datang ya kan, megang surat berita acara penyerahan barang atau pengambilan barang, seolah-olah dia debt collectornya tuh. Dalam hal ini memang udah dipersiapkan sebenarnya oleh si Denny dan si Rian, udah dipersiapkan untuk nipu ya, karena suratnya udah dipegang sama dia gitu loh. Surat yang dimana pastinya surat palsu gitu loh. Surat berita acara pengambilan sepeda motor atau surat berita acara penyerahan sepeda motor itu pasti palsu ya. Karena sekali lagi, PT Federal International Finance dalam putusan pengadilan negeri ini itu nggak menjelaskan dan nggak mengakui kalau mereka menugaskan 3 orang pelaku ini, si Denny, Rian, dan temennya ini untuk mengambil sepeda motor dari si Vira. Nah, 2 kasus itu kasus yang simple, singkat, cuman itu harus kita hati-hati juga karena modus itu ya bisa terjadi di antara kita semua gitu loh ya. Pertama, penipuan terhadap anak kecil, kita harus hati-hati kepada adik-adik kita dan anak-anak kita atau sepupu kita atau saudara kita yang masih kecil. Jangan gampang ditipu orang. Kalau cuma sekedar dikasih makanan atau dikasih minuman terus disuruh ngelakuin sesuatu, ya udah jangan gampang percaya
Karena itu yang dilakukan orang dewasa, sesimpel itu. Orang dewasa menipu anak kecil, dikasih minuman percaya. Sedangkan untuk menipu orang sesama orang dewasa juga ya, seperti kasus yang kedua ya, itu dengan cara dokumen palsu, dokumen palsu, status palsu ya, untuk menipu orang dewasa gitu kan. Dalam artian ini si Vira ini yang biasa dilakukan juga sebenarnya, bukan cuma si Vira kok yang biasa tertipu dengan cara-cara seperti itu ya, mengaku-mengaku sebagai siapa misalnya yang punya wewenang, terus membawa dokumen palsu ya supaya bisa meyakinkan korbannya ya. Intinya kita harus hati-hati ketika ada orang yang mengaku-ngaku sebagai seseorang yang punya wewenang, kemudian dibawa dokumen tertentu sebagai pendukung penipuannya. Itu kita harus hati-hati, karena itu semuanya termasuk dalam konsep penipuan berdasarkan dua pakar. Yang pertama Robert Cialdini, yang kedua Maria Konnikova. Nah, segitu aja penjelasan dari gua. Thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa tetap tonton video gue berikutnya dan masih tetap di channel gue Catatan Singkat.